Ada yang pengen HP compact dan powerful, tapi karena dulu pas awal rilis harganya 11 jutaan, pasti jadi terasa berat ya guys buat dimiliki. Dan setelah 3 tahun berlalu, kini harganya sudah anjlok ke 2,4 juta aja nih guys. Walaupun dapatnya cuma unit only, tapi jelas fitur flagship dari HP ini masih sangat menggoda hingga saat ini. Ada yang tahu ini HP seri apa? Awalnya sih rada kaget nih, karena setelah dibuka, kok malah yang terlihat duluan dusnya HP LG. Padahal jelas-jelas kita belinya bukan HP ini. Dan setelah dibuka boxnya, ternyata memang cuma dus abal-abal aja kok guys, biar HP-nya lebih safety. Dan ini dia Google Pixel 4-nya. Setelah saya cek dengan teliti, ternyata tingkat kemulusannya lumayan oke nih. Sangat minim dengan goresan dan jamur pada framenya. Bahkan pada colokan chargernya pun masih terasa mulus dan minim dengan bekas pemakaian yang barbar. Saya buka juga untuk slot SIM card-nya masih normal dan memang cuma single SIM card aja nih. Langsung kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Dan setelah dinyalakan, ternyata sudah nggak perlu setting lagi nih, dan sudah langsung masuk ke tampilan UI-nya. Nuansa Android stock yang murni terasa banget, dan saat dicek ternyata softwarenya masih pakai OS Android 12. Dan benar saja, HP yang awalnya pakai OS Android 10 ini masih kebagian update hingga Android 13 loh guys. Desain dari Google Pixel 4 ini memang khas dan terkesan simple. Dengan material bodi kaca dan frame aluminium alloy, build quality-nya terasa solid dan kokoh. Feel premium ketika digenggam saja sudah terasa kalau ini mantan HP yang berkelas. Apalagi kesan compactnya juga makin terasa karena layar HP ini cuma sebesar 5,7 inch yang beraspek rasio 19:9. Terus menggunakan layar POLED yang mendukung fitur konten HDR. Yang agak ganggu sih cuma di bagian dagunya aja sih yang terasa agak tebel. Nggak setipis seri pendahulunya yaitu Google Pixel 3 ya guys. Tapi kalau untuk kualitas layarnya jelas oke banget. Buat nonton YouTube yang sudah support konten HDR makin terlihat jelas untuk detail dan ketajaman warnanya. Suara speakernya juga tergolong mantap karena sudah pakai dual stereo speaker. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Walau saat dicek pakai aplikasi sensor box cuma ada satu sensor aja yang absen, ternyata fitur keamanan seperti sensor jari malah dihilangkan nih. Dan diganti dengan fitur face unlock yang punya tingkat akurasi yang baik dan sangat responsif. Google Pixel 4 ini membenamkan setup dual kamera sebesar 12 megapiksel dengan fitur dual pixel PDAF dan OIS. Didukung kamera telefoto 16 megapiksel yang support 2 kali optical zoom dan juga ada OIS-nya juga. Untuk kamera selfie-nya dibenamkan 2 kamera bersensor 8 megapiksel dan TOF 3D untuk biometrik sensornya. Banyak HP yang bukan Google aja pada pakai Gcam, apalagi ini Gcam di HP Google langsung. Google Pixel 3 yang dulu pernah saya review aja hasil fotonya masih oke banget, apalagi seri selanjutnya ini. Jelas untuk kualitas fotografinya masih terasa mantap dan bisa banget diadu dengan kualitas kamera HP mid-range saat ini. Selain itu untuk kualitas video recordingnya juga oke banget. Selain support merekam hingga 4K, sangat minim terasa goncangan dan terasa smooth banget. Kalau ini aku pakai kamera depannya menghadap matahari langsung. Memang cerah banget ya cuacanya hari ini. Duh. Wow, udah mulai naik nih mataharinya. Oke, kita balik ya. Gimana kalau misalkan backlight? Nah, jadi ini kalau misalkan backlight, kalau misalkan lihat dari layar ini sama sekali nggak rusak ya. Tetap bagus-bagus aja ya. Tapi nanti kita lihat aja di layar PC ya. Oke. Hai guys, ya Jogja cerah banget. Ini sekitar jam 3:30 sore.
settingannya di Full HD 60 fps. Kita lihat ya kestabilannya, hasil audionya kayak gimana, terus juga gimana nih buat keseluruhan videonya ya. Komen di bawah. Ditenagai chipset Snapdragon 855 yang dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1, saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 477 ribuan, dengan skor CPU 120 ribuan dan GPU di 160 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun tergolong masih powerful dan mumpuni banget untuk saat ini. Namun untuk skor 3D Mark pada mode Extreme Stress Test, tingkat stabilannya hanya di 72,4%. Dan kalau buat ngegame kurang lebih kayak gini nih hasilnya. Game PUBG Mobile bisa unlock settingan rata kanan di XDR Extreme, dan bisa di mode Ultra HD untuk grafis terbaiknya. Saat dites pakai settingan XDR Extreme, gameplaynya terasa smooth. Walau terkadang ada frame drop di momen tertentu, namun jelas masih terasa playable. Kontrol touchscreen-nya juga responsif dan sensor gironya juga tidak terasa delay. Suhu panas HP cuma terasa hangat dan tidak terlalu panas. Selama 30 menit bermain, suhu panas HP hanya mencapai 43 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 12%. Kalau game Genshin Impact untuk settingan defaultnya berada di medium, yang tetap playable walau dimainkan di settingan 60 fps. Bahkan ketika dites pakai settingan rata kanan dengan mode 60 fps pun frame dropnya hanya terasa di momen tertentu, yaitu ketika bertarung melawan monster dan memunculkan semua efek skill animasinya. Dan tentunya suhu panas HP akan terasa lebih cepat panas, sehingga performanya tidak semulus waktu awal bermain. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP-nya mencapai 47 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 16%. Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya hanya bertahan selama 6 jam 1 menit. Maklum sih ya, dengan kapasitas baterai yang hanya sebesar 2800 mAh, bisa dapetin screen on time segitu sih udah termasuk oke nih. Kesimpulannya, Google Pixel 4 ini menurut saya lebih cocok buat dijadikan secondary HP yang bisa banget diandelin untuk kualitas kameranya. Buat yang suka HP compact dan simple, jelas inilah salah satu pilihan yang tepat untuk saat ini. Apalagi dukungan update softwarenya yang selalu dapat duluan. Dan memang jadi keistimewaan tersendiri untuk seri Google Pixel 4 series dibandingkan mantan HP flagship lainnya. Walaupun kisaran harganya masih sama nih kayak HP mid-range terbaru saat ini yang kualitasnya juga gak kalah bagus, namun fitur flagship dan dukungan update softwarenya tidak bakal sekeren HP ini. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Google Pixel 4 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.